Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-298. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, si Danti dan Argojoyo saling berpandangan. Pasukan kecil ini ternyata adalah pasukan yang kuat dan terpercaya. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil menguasai selarak pintu dan membukakannya. Pada saat datang bantuan dari pasukan induk, mereka segera berhasil melarikan diri. Dan tiba-tiba saja si Danti dan Argojoyo menjadi curiga. Di dalam pasukan yang kecil itu pasti ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang membuat pasukan kecil itu seakan-akan menjadi terlampau kuat. Tanpa sesadarnya, maka tiba-tiba si Danti bertanya, apakah benar-benar ada orang-orang bercambuk di antara mereka? Sebagian terbesar yang menumbuhkan luka-luka pada kami adalah ujung-ujung cambuk itu, jawab pemimpin penjaga yang masih terengah-engah. Ada berapa orang bercambuk di antara mereka? 5 atau 6 orang. Si Danti dan Argojoyo mengerutkan keningnya dan tiba-tiba si Danti mengumpat, persetan, benar juga kata guru. Mereka adalah orang-orang licik yang ingin mempergunakan cara-cara yang kasar untuk mempengaruhi keberanian kita. Mereka sengaja agar kita menyangka bahwa orang-orang bercambuk itu berada di antara mereka. Tetapi yang paling mungkin, di antara mereka itu terdapat Argopati sendiri, sehingga pasukan yang kecil itu dapat menimbulkan kesan yang mengerikan. Si Danti berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi kita di sini bukan anak-anak yang dapat dikelabuinya. Kita dapat membuat perhitungan-perhitungan sehingga kita tidak dapat diperbodohnya seperti kerbau yang paling dungu. Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan si Danti. Karena itu maka katanya kemudian, tidak ada alasan untuk berkecil hati. Kita sampaikan semuanya ini kepada Kitambakwedi. Apakah Kitambakwedi itu sependapat dengan kita? Si Danti pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Baiklah, katanya. Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat itu, kembali menemui Kitambakwedi untuk melaporkan apa yang telah mereka saksikan. Dan ternyata Kitambakwedi pun sependapat pula dengan mereka. Kita memang tidak boleh menunda terlampau lama. Kita harus segera menghancurkan mereka. Meskipun Ki Argopati telah kuat untuk berpacu di atas punggung kuda, namun ia pasti masih belum akan mampu bertempur terlampau lama. Aku akan mencoba memancingnya dalam perkelahian yang lama, sehingga lukanya itu terasa mengganggunya, berkata Kitambakwedi. Karena itu semua persiapan harus segera diselesaikan. Kita harus siap melawan lontaran-lontaran lembing dan anak panah. Karena itu kita harus menyiapkan perisai-perisai itu sebaik-baiknya. Setiap kelengahan akan sangat merugikan kita. Kalau kita benar-benar menyiapkan diri, maka kita akan dapat memastikan benteng Pringori itu akan menjadi karang abang. Kita akan memasukinya dan kita akan menghancurkan semuanya. Kita jangan memberi kesempatan mereka mundur dan menemukan tempat-tempat baru untuk bertahan. Para pemimpin pasukan Kitambakwedi itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka, dan sejenak kemudian
mereka telah menyebar lagi ke pasukan masing-masing. "Beristirahatlah Sidanti," berkata Ki Tambakwedi. "Tugasmu masih banyak." Lalu kepada Argojoyo ia pun berkata, "Dan apakah kau akan tinggal di sini atau kembali ke pasukan yang berada di rumahmu itu?" "Ya, aku akan kembali. Pasukan itu diperlukan besok. Karena itu aku akan membawa pasukan yang ada di padukuhan itu kemari." "Bagus," sahut Ki Tambakwedi. "Aku pun akan meminta demikian. Kita dapat memanggil beberapa orang penjaga di daerah-daerah yang tersebar, supaya kita mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pertahanan Argopati itu. Aku akan meninggalkan beberapa orang secukupnya saja di padukuhan itu. Kalau kita besok menyerang, maka Argopati pun pasti akan memusatkan segenap kekuatannya. Pasukannya pasti tidak akan ada yang berkeliaran keluar. Baiklah, ambillah pasukan yang ada di padukuhanmu. Pasukan di padukuhan-padukuhan kecil yang lain pun harus ditarik besok siang. Kita himpun semua kekuatan yang ada, supaya kita tidak perlu mengulangi serangan itu. Kita harus menyelesaikan persoalan kita sendiri di atas tanah ini lebih dahulu, sebelum pada suatu saat Pajang mendengarnya dan ikut mencampuri persoalan di dalam lingkungan kita ini." "Nah, aku minta diri," berkata Argojoyo. "Aku harus menyiapkan segala sesuatunya." Argojoyo pun kemudian meninggalkan padukuhan induk itu bersama 10 orang pengawalnya kembali ke padukuhannya. Besok ia harus membawa seluruh pasukan yang ada di padukuhan itu untuk bersama-sama dengan seluruh kekuatan yang ada berusaha menghancurkan pertahanan Ki Argopati. Dalam pada itu pasukan berkuda yang baru saja memasuki padukuhan induk itu semakin lama menjadi semakin jauh. Ketika mereka yakin bahwa tidak ada lagi seorang pun, apalagi sepasukan lawan yang mengejar, maka mereka pun mulai memperlambat kuda-kuda mereka. Pemimpin pasukan itu mulai memperhatikan setiap orang yang terluka di dalam pasukannya, dan bagi mereka yang memerlukan, gembala tua itu memberikan obat yang dapat menolong untuk sementara. "3 orang yang terluka parah, Kiai," berkata pemimpin pasukan itu, "sehingga mereka tidak lagi dapat berkuda sendiri. Meskipun ada juga yang lain yang cukup parah, namun mereka masih sanggup untuk bertahan. Apalagi yang hanya sekedar luka-luka karena goresan senjata di bagian anggota badan." "Lalu bagaimana yang 3 orang itu?" "Aku sudah memerintahkan orang lain untuk melayaninya." Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, "Nanti aku akan mencoba mengobatinya. Mudah-mudahan mereka masih dapat bertahan sampai di padukuhan kita." "Mudah-mudahan." Maka mereka pun kemudian berusaha mempercepat kuda-kuda mereka. Kini bukan karena mereka harus menghindari lawan yang jauh lebih kuat, tetapi mereka ingin segera sampai ke pusat pertahanan mereka agar yang terluka dapat segera diobati. Namun ketika mereka sampai di sebuah bulak yang panjang, tiba-tiba gembala tua itu berkata kepada pemimpin pasukan, "Dahululah bersama seluruh pasukan. Aku dan kedua anak-anakku akan singgah sebentar ke rumah untuk mengambil sesuatu." Pemimpin pasukan itu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun gembala tua itu tersenyum sambil berkata, "Jangan cemas, jalan di depan kita cukup rata, dan aku pun akan segera menyusul." Pemimpin pasukan itu menganggukkan kepalanya. "Tetapi jangan terlampau lama, Kiai. Bukan karena kami ketakutan apabila kami bertemu dengan lawan."
Tetapi kawan-kawan kami yang luka itu segera memerlukan pengobatan. Ya, aku akan segera menyusul. Gembala tua itu pun kemudian membawa kedua anaknya berbelok di satu tikungan. Mereka ingin kembali sebentar menjenguk rumah mereka. Apa yang akan kita ambil? Bertanya Kupolo. Aku ingin bertemu dengan Angger Sutowijoyo, desis orang tua itu. Aku mendapat suatu pikiran baru. Aku mengharap, menurut perhitunganku, Argopati akan tetap memegang pimpinan atas tanah percikan ini. Karena itu, sebaiknya Angger Sutowijoyo sejak sekarang telah menunjukkan atau memberikan jasanya. Sehingga dengan demikian, maka Argopati akan merasa dirinya lebih dekat dengan Angger Sutowijoyo daripada dengan Sultan Pajang. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Gupito bertanya, tetapi apakah mungkin akan ada pertentangan antara Pajang dengan Raden Ngabeloring Pasar itu, Guru? Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan kepalanya digeleng-gelengkannya, namun agaknya ia tidak yakin atas apa yang akan terjadi. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu, desisnya. Mudah-mudahan tidak terjadi benturan-benturan lahir yang hanya akan menambah korban. Kupolo dan Gupito kemudian tidak bertanya-tanya lagi. Mereka berpacu ke gubuk mereka untuk menemui Sutowijoyo dengan kedua pengiringnya. Sutowijoyo yang sedang berbaring di dalam gubuk gembala tua itu terkejut ketika didengarnya derap-derap kuda mendekat. Segera ia meloncat bangkit sambil menyambar tombak yang disandarkannya pada dinding. Ketika ia berdiri di depan pintu, dilihatnya kedua pembantunya pun telah bersiap pula untuk menunggu perkembangan keadaan. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika ternyata derap kaki-kaki kuda itu menjadi semakin dekat. Namun mereka kemudian menjadi tenang ketika mereka mendengar ledakan cambuk yang memecah sepinya malam. Sejenak kemudian, maka gembala tua beserta kedua anak-anaknya itu pun telah turun dari kuda-kuda mereka. Sambil mengikatkan kuda-kuda itu pada sebatang pepohonan, gembala tua itu berkata, "Aku sengaja memberikan tanda agar Angger tidak terkejut atas kedatangan kami, karena kami kali ini berkuda." Dada kami telah menjadi berdebar-debar, berkata Sutowijoyo. Aku sangka Kitambak Wedi telah mencium jejak kami dan bersama-sama dengan Argojoyo dan Sidanti berusaha menangkap kami. Orang tua itu tersenyum. Ternyata dugaan itu meleset, katanya. Tetapi apabila Angger tidak berkeberatan, aku ingin menyampaikan sesuatu pendapat yang barangkali baik bagi Angger. Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Aku hanya sebentar, Nger. Mungkin Angger dapat segera memutuskan persoalan ini. Sorot mata Sutowijoyo memancarkan berbagai macam pertanyaan. Maka dengan singkat disampaikannya maksud gembala tua itu. Diberikannya beberapa macam pertimbangan yang cukup meyakinkan, setidak-tidaknya agar Argopati kelak tidak merintangi perkembangan Alas Mentawai. Sutowijoyo mendengarkannya dengan penuh minat, namun tampaklah bahwa ia masih saja dicekam oleh keraguan-raguan. Argopati adalah seorang yang keras hati menurut pendengaranku, Kiai, berkata Sutowijoyo. Ia memang keras hati, tetapi bukan berarti bahwa ia tidak berjantung. Kalau ia merasa bahwa Angger telah ikut menolongnya, maka ia pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain.
Apakah Argopati dapat diharapkan menjual kesetiaannya dengan cara itu? Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam, namun katanya, memang mungkin Argopati berpendirian demikian, Ger. Tetapi apakah sampai saat ini kita mengetahui sikap dan tanggapan kepala tanah perdikan yang besar itu terhadap Sultan Pajang? Memang ia tidak mau menentang Pajang dan melindungi anak serta adiknya karena tingkah laku keduanya. Argopati pasti mempertimbangkan juga peranan Ki Tambakwedi yang lebih banyak dikuasai oleh nafsu daripada cita-cita. Sutowijoyo tidak segera menyahut. Tampaklah kepalanya terangguk-angguk kecil. Meskipun demikian ia masih merenungi kata-kata gembala tua itu. Angger Sutowijoyo, berkata orang tua itu seterusnya. Pertimbangan selanjutnya terserah kepada Angger. Tetapi menurut pertimbanganku, apakah salahnya Angger memperkenalkan diri kepada Ki Argopati? Sutowijoyo masih belum menjawab. Meskipun tidak terucapkan, ia mempunyai pertimbangan tersendiri. Apabila kini ia bersusah payah menyerahkan tenaganya membantu dengan harapan agar Argopati kelak tidak mengganggu pertumbuhan Mentaok untuk menjadi sebuah kota, tetapi ternyata harapannya itu meleset, maka ia akan merasa tersinggung sekali. Tetapi untuk sama sekali tidak berbuat sesuatu dalam keadaan serupa itu akan dapat menimbulkan jarak pula antara dirinya dengan Ki Argopati, meskipun mereka belum saling bertemu. Kalau Ki Argopati kelak mengetahui bahwa pada saat tanahnya sedang kemelut dibakar oleh api perpecahan, dan ia pada saat itu berada di Menoreh dan sama sekali tidak berbuat apa-apa, maka Argopati pun pasti akan mengambil sikap pula. Apakah Ayahanda Sultan Pajang akan berbuat sesuatu apabila Ayahanda mengetahui bahwa di atas tanah ini terjadi benturan di antara mereka? Ia bertanya di dalam hatinya. Apabila tiba-tiba Ayahanda Sultan Pajang mengirimkan bantuan kepada Argopati, maka kedudukanku pasti akan terdesak. Terdesak dari dua arah, dari timur dan dari seberang Kali Progo. Dalam kebimbangan itu terdengar gembala tua itu berkata, waktuku hanya sebentar, sedang pertentangan ini berkembang terlampau cepat. Mungkin bahkan malam ini Ki Tambakwedi akan menyusul kami menyerang pemusatan pasukan Argopati. Tetapi mungkin juga besok pagi. Apakah Angger Sutowijoyo sudah dapat mengambil keputusan? Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Ia masih saja dicekam oleh kebimbangan. Sejenak ditatapnya wajah gembala tua itu, kedua anak-anaknya, dan kemudian kedua pengawalnya. Aku memerlukan kedua anak-anak muda itu kelak, desisnya di dalam hati. Kalau mereka bersedia membantu aku, maka aku langsung akan menguasai daerah Sangkal Putung dan pasti juga Jati Anom. Jalur antara Mentaok, Alas Tambak Boyo, Prambanan, Benda, Sangkal Putung, Macanan langsung ke Jati Anom akan aku kuasai. Akhirnya Sutowijoyo itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Kiai, baiklah, aku akan membantu Argopati. Tetapi bukan berarti bahwa aku sendirilah yang harus melakukannya. Biarlah kedua kawan-kawanku itu pergi bersama Kiai. Gembala tua itu mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya kedua pengawal Sutowijoyo itu. Seperti keraguan-raguan memancar di dalam sorot matanya. Kiai, berkata Sutowijoyo sambil tersenyum. Keduanya adalah orang-orang kepercayaan Ayah Ki Gede Pemanahan. Mereka berdua adalah kawan-kawanku bermain-main. Jika ada perbedaan antara keduanya dan aku sendiri,
Jarak itu tidak akan terlampau jauh. Meskipun keduanya masih juga belum dapat menyamai kedua gembala-gembala muda itu, tetapi aku percaya kepada keduanya. Salah seorang dari kedua pengawal itu berdesah. Terima kasih atas pujian itu, tetapi aku harap bahwa Kiai tidak akan kecewa apabila ternyata aku hanya dapat meloncat-loncat. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mencoba mengerti alasan Sutowijoyo kenapa ia tidak mau langsung terjun ke medan pertentangan itu sendiri. Namun orang tua itu kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Terima kasih. Hal ini pasti sudah akan membuat hubungan antara Mentau kelak dengan menoreh menjadi lebih baik. Meskipun kali ini Angger Sutowijoyo sendiri belum langsung menanganinya, namun bantuan Angger ini pasti akan sangat berarti." Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. "Maaf Kiai," jawabnya. "Aku sendiri masih ingin beristirahat. Entahlah apabila nanti aku berubah pendirian. Tetapi kedua orang kawan-kawanku itu pasti akan sama artinya dengan aku sendiri." "Ya, demikianlah." "Nah," berkata Sutowijoyo kemudian kepada kedua kawannya, "Pergilah kalian mewakili aku." Lalu kepada orang tua itu ia berkata, "Paman Honggopati dan Paman Diposongo akan menempatkan dirinya di bawah perintah Kiai. Tetapi ingat Kiai, keduanya aku serahkan kepada Kiai, tidak kepada orang lain, sehingga tanggung jawab atas keduanya ada pada Kiai." Gembala tua itu mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Baiklah Angger, tetapi kehadiran keduanya akan menjadi suatu kenyataan bahwa Angger telah berusaha mendekatkan diri. Bahkan Angger telah mulai menjalin hubungan yang baik antara Mentauk yang akan lahir dan menoreh. Mudah-mudahan Kiai, selanjutnya aku akan tetap berada di sini. Aku akan menunggui gubuk ini, ketela pohon yang sudah mulai dapat diambil hasilnya, kambing-kambing dan api." "Kenapa api?" "Kambing-kambing itu memerlukan api Kiai." Gembala tua itu tersenyum. "Baiklah, sekarang aku minta diri. Mudah-mudahan hubungan yang telah dirintis ini kelak akan berguna. Berguna bagi Angger Sutowijoyo dan berguna bagi Ki Argopati." "Mudah-mudahan Kiai, mudah-mudahan." "Baiklah, kini aku minta diri. Waktuku terlampau sempit. Orang-orang yang sudah terluka itu memerlukan bantuanku." "Silahkan Kiai. Agaknya Kiai baru saja membawa pasukan pengawal berkeliling daerah ini." "Iya, di antara mereka ada yang terluka parah." Gembala tua itu pun kemudian meninggalkan Sutowijoyo seorang diri karena kedua kawannya ikut bersamanya. Mereka terpaksa mempergunakan setiap ekor kuda untuk 2 orang. Honggopati bersama Kupolo dan Diposongo bersama Kupito. Dengan demikian maka laju kuda-kuda mereka tidak dapat terlampau cepat. Namun meskipun demikian, akhirnya mereka sampai juga ke mulut regol padukuhan yang dilingkari Pring Ori itu. Ternyata kedatangan mereka telah mengejutkan para penjaga. Bahkan Sambekto yang ada di depan regol pun terkejut pula melihat gembala tua itu datang bersama orang baru lagi. "Siapakah mereka?" bertanya Sambekto. "Kalian akan berterima kasih atas kedatangannya. Tetapi marilah kita bersama-sama menghadap Ki Argopati. Aku mempunyai sebuah cerita tentang kedua kawan baruku ini." Sambekto mengerutkan keningnya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas pusat pertahanan ini, Sambekto tidak segera menerima ajakan itu.
Apakah Ki Samakto berkeberatan? Bertanya gembala tua itu. Bukan begitu, Kiai. Tetapi aku masih belum mengerti apakah kepentingan Kisanak berdua ini untuk bertemu dengan Ki Argopati. Itulah yang akan dikatakannya nanti. Aku kira Ki Argopati pun belum mengenal keduanya. Tetapi aku akan menjadi tanggungan bahwa keduanya tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan kita bersama. Samakto masih ragu-ragu, bahkan sepercik pertanyaan membersit di dadanya. Apakah orang-orang ini tidak mungkin sengaja diselundupkan oleh Sidanti? Karena Ki Samakto masih ragu-ragu, maka gembala tua itu mencoba menjelaskannya. Kami akan memberikan beberapa keterangan. Kalau Ki Argopati tidak menghendaki, biarlah kedua kawan-kawanku ini meninggalkan padukuhan ini. Ki Samakto menarik nafas dalam-dalam. Sekali ia berpaling, tetapi ia tidak melihat Wrahasta untuk dimintai pertimbangannya. Agaknya Wrahasta sedang beristirahat, atau bahkan mungkin sedang tidur karena ialah yang sedang bertugas malam ini. Baru setelah ia berpikir sejenak, maka berkatalah Samakto, "Baiklah, marilah aku antarkan kalian menghadap Ki Argopati." Mereka pun kemudian pergi ke pemondokan Ki Argopati. Meskipun malam semakin mendekati akhirnya, namun Samakto mencoba juga untuk masuk ke rumah dan menengok bilik Ki Argopati. Derit pintu bilik itu agaknya telah membangunkan Ki Argopati. Perlahan-lahan ia menyapa. "Siapa di luar?" "Aku Ki Gede, Samakto." "Oh, masuklah." Samakto pun kemudian melangkah masuk ke dalam bilik Ki Argopati. Dikatakannya semuanya tentang gembala tua itu beserta kedua kawan-kawannya yang baru. Sejenak Ki Argopati berpikir, namun kemudian ia berkata, "Aku percaya kepada gembala tua itu. Biarlah ia datang kemari." Kemudian gembala tua itu pun segera dipersilahkannya masuk bersama kedua pengawal Raden Sutawijoyo. Sedang Kupolo dan Kupito menunggu mereka di serambi depan. "Marilah Kiai," berkata Ki Argopati. "Aku sudah mendengar laporan tentang pasukan berkuda itu. Aku sangat berterima kasih kepadamu, sebab perjalanan ini ternyata telah memberikan dorongan yang luar biasa atas tekad dan gairah perjuangan anak-anak Menoreh. Bukan saja mereka yang ikut di dalam pasukan berkuda itu, tetapi cerita mereka tentang perjalanan mereka ternyata mempunyai akibat yang sangat baik." "Terima kasih Ki Gede. Tetapi sayang bahwa di antara mereka ada yang terluka parah." "Ya, memang terlampau sulit untuk menghindarinya. Dalam permainan senjata kadang-kadang kita memang akan terdorong karenanya. Itu adalah akibat yang sangat wajar. Dan aku pun akan segera mengobati mereka," berkata gembala tua itu. Kemudian katanya, "Namun sebelumnya, aku ingin memperkenalkan kedua kawan-kawanku ini." Ki Argopati mengerutkan keningnya. "Siapakah mereka itu?" Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Apakah Ki Argopati pernah mengenal anak muda yang bernama Sutawijoyo, bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar?" Ki Argopati menganggukkan kepalanya. "Iya, aku pernah mendengar, meskipun aku belum pernah mengenalnya dari dekat.
Bukankah anak muda itu putra angkat Sultan Hadiwijoyo? Tepat. Dan kedua orang ini adalah orang-orang kepercayaannya. Yang seorang bernama Honggopati dan yang lain Diposongo. Oh, Ki Argopati yang kemudian duduk di pinggir pembaringannya menganggukkan kepalanya. Maaf, aku belum tahu sebelumnya. Kedua orang itu pun mengangguk pula. Honggopati menjawab, kami pun minta maaf bahwa kami telah mengganggu Ki Gede. Tidak, gembala tua itulah yang memotongnya. Kalian berdua sama sekali tidak mengganggu. Lalu kepada Ki Gede Menoreh ia menceritakan maksud kedatangan kedua orang itu, meskipun ia sama sekali tidak mengatakan bahwa saat itu Sutawijoyo pun sedang berada di Menoreh. Keduanya diutus untuk melihat keadaan di tanah perdikan ini, berkata gembala tua itu. Namun dalam keadaan yang kalut serupa ini, keduanya diberi wewenang untuk mengambil sikap. Sidanti dan Argojoyo adalah orang-orang yang pernah secara langsung dan pribadi mempunyai persoalan dengan Angger Sutawijoyo. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian jawabnya, aku akan sangat berterima kasih sekali atas perhatian itu. Lalu apakah yang akan kalian lakukan selanjutnya? Honggopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, aku akan menyerahkan tenagaku yang tidak berarti ini. Apakah yang akan dapat aku lakukan? Dan sudah tentu demikian juga Adi Diposongo. Pasti akan kami lakukan. Terima kasih. Aku akan sangat berterima kasih. Kemudian Ki Gede berpaling kepada Samekto. Inilah pimpinan yang aku serai tanggung jawab atas pasukan Menoreh. Nah, bantuan kalian berdua akan diterimanya dengan kedua belah tangan. Samekto pun kemudian menganggukkan kepalanya. Katanya, di dalam pergolakan seperti ini, maka setiap kekuatan akan sangat berarti bagi kami, dan kami akan mengucapkan terima kasih. Kedua orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian, mereka mencoba untuk mengerti dan menyesuaikan dirinya. Sebenarnya keduanya tidak terlampau banyak mengerti persoalan-persoalan apa yang telah terjadi di tanah perdikan Menoreh dan persoalan-persoalan apa yang pernah timbul antara mereka, para penghuni tanah perdikan ini dengan Sutawijoyo. Tetapi karena perintah anak muda itulah, maka ia berada di tengah-tengah pergolakan yang sedang membakar tanah perdikan ini. Untuk seterusnya, berkata Honggopati kemudian, kami memerlukan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah. Apakah yang harus kami lakukan? Karena kami belum banyak mengerti tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh Ki Gede Menoreh. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, tentu kami akan berusaha untuk menunjukkan arah perjuangan kami untuk menegakkan kesatuan kembali. Setelah beberapa saat tanah ini dipecah oleh nafsu yang tidak terkendalikan dari seorang yang menyebut dirinya Ki Tambakwedi. Tetapi bukan maksud kami untuk memberikan perintah kepada Kisanak berdua. Namun kami ingin menempatkan Kisanak berdua bersama dengan Kiai Dukun atau Gembala Tua itu, atau apapun namanya, dalam satu pertukaran pikiran menghadapi keadaan yang semakin memuncak. Gembala Tua itu tersenyum. Katanya, kenapa Ki Gede kebingungan menyebut jabatanku? Ki Gede pun tersenyum pula. Katanya kemudian, nah, sekarang kalian kami persilahkan untuk beristirahat sejenak. Pasukan berkuda itu pasti membuat Ki Tambakwedi menjadi marah. Sehingga dengan demikian,
perkembangan keadaan akan dapat dipercepat. Iya, kemungkinan itu memang ada, jawab gembala tua itu. Karena itu, aku akan minta kalian nanti, apabila kalian telah beristirahat meskipun sejenak, untuk membicarakan masalah yang menjadi semakin memuncak ini. Baiklah, jawab gembala tua itu. Sekarang aku minta diri. Orang-orang yang terluka memerlukan segera mendapatkan pertolongan. Pertolongan darurat itu hanya dapat menolong dalam waktu yang sangat terbatas. Silahkan, Kiai. Sejenak kemudian, gembala tua beserta kedua orang kepercayaan Sutowijoyo itu pun meninggalkan ruangan itu. Bersama dengan Kupolo dan Kupito, mereka diantar ke tempat yang telah disediakan untuk mereka. Tetapi gembala tua itu kemudian meninggalkan kedua orang kepercayaan Sutowijoyo itu beserta Kupolo dan Kupito. Ia sendiri pergi untuk mengobati orang-orang yang terluka pada saat mereka memasuki padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Sedang Samekto, setelah berbicara beberapa lama dengan Ki Arkopati, kemudian pergi ke regol padukuhan untuk memimpin langsung pengawasan terhadap setiap kemungkinan. Prahasta yang kemudian mendengar dari Samekto bahwa telah datang dua orang kepercayaan Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar, menjadi ragu-ragu pula. Katanya, "Apakah kau yakin tentang kedua orang itu? Meskipun mereka berpakaian sederhana seperti kita, tetapi menilik sikapnya, mereka adalah prajurit-prajurit dari Istana Pajang. Atau setidak-tidaknya, mereka adalah orang-orang istana," jawab Samekto. Prahasta mengerutkan keningnya. Gumamnya, "Mudah-mudahan." Dalam pada itu Samekto pun telah meningkatkan kewaspadaannya pula. Mereka menyadari bahwa akibat pasukan berkuda yang menyusup ke padukuhan induk itu pasti akan mempercepat tindakan Ki Tambakwedi. Karena itu, maka setiap jengkal tanah kini tidak terlepas dari pengawasan dan pertahanan. Ketika matahari kemudian mendaki langit di ujung timur, maka Ki Arkopati pun telah memanggil beberapa orang yang pantas untuk dibawa membicarakan masalah yang dihadapi oleh Tanah Perdikan Menoreh. Di antara mereka adalah Samekto, Prahasta, gembala tua yang cakap mengobati itu, dan kedua orang kepercayaan Sutowijoyo, Honggo Pati dan Dipo Songo. Sedang Kupolo dan Kupito harus tinggal saja di luar sambil menunggu perkembangan pembicaraan itu. Sementara itu, ketika keduanya sedang duduk di halaman sambil berbicara tentang apa saja, tentang junte yang berwarna kekuning-kuningan yang kini dililitkan di leher baju Kupolo, sampai kepada kambing-kambing yang mereka tinggalkan. Dari balik daun pintu samping sepasang mata sedang mengawasi mereka. Sepasang mata seorang gadis yang membawa pedang rangkap di kedua belah lambungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.